Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Titin Mutmainah. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya akan menyampaikan materi mengenai hukum perencanaan dan pembiayaan program pembangunan bersama Herza Andini Putri, Muhammad Zaki Darajat, Yonathan Mano Gutwasaragih, dan Mita Afrianti Daman. Adapun outline mengenai materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu yang pertama ada asas dan tujuan, yang kedua ada hierarki peraturan, dan yang ketiga ada kerangka hukum perencanaan di Indonesia. Yang pertama, asas dan tujuan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional didefinisikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Adapun asas dan tujuan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional sebagai berikut. Yang pertama, diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Kemudian, asas yang kedua adalah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Yang artinya, sistem perencanaan pembangunan nasional harus disusun dengan menguraikan serta merumuskan perencanaan dalam hubungan yang logis serta teratur, sehingga membentuk sistem perencanaan yang menyeluruh, terarah, terpadu, yang mampu menjelaskan berbagai rangkaian yang menyangkut suatu objek perencanaan, dan juga harus tanggap terhadap perubahan, yang artinya suatu sistem perencanaan pembangunan nasional harus bisa menyesuaikan terhadap perubahan atau keadaan yang berubah. Selanjutnya, asas yang ketiga adalah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara. Yang dimaksud dengan asas umum penyelenggaraan negara adalah meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas profesionalitas. Kemudian, sistem perencanaan pembangunan nasional memiliki 5 tujuan. Yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Adapun pelaku pembangunan meliputi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, pelaksana, dan perencana pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, yang artinya mengoptimalkan keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Yang kelima, menjamin tercapainya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kemudian kita masuk dalam hierarki aturan sistem perencanaan pembangunan. Yang pertama, itu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur mengenai tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang atau selama 20 tahun, jangka menengah atau selama 5 tahun, dan jangka pendek atau selama 1 tahun, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian dapat kita lihat di sebelahnya terdapat skema hierarki aturan perencanaan dan penganggaran pembangunan. Menurut waktu berlakunya, perencanaan itu dibagi menjadi 3, yaitu dalam jangka waktu panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Kemudian menurut tempat berlakunya itu dibagi menjadi 2, yaitu skala pusat dan skala daerah. Perencanaan
skala pusat itu dalam jangka panjang itu ada RPJP nasional, kemudian jangka menengah itu ada RPJM nasional, di mana RPJM nasional ini merupakan penjabaran dari RPJP nasional. Selain itu, RPJM nasional ini merupakan rencana strategis satuan kerja lembaga kementerian. Kemudian untuk jangka pendek itu ada RKP nasional, di mana RKP nasional ini merupakan penjabaran dari RPJM nasional. RKP nasional itu merupakan rencana kerja lembaga kementerian. Dalam penganggaran perencanaan skala pusat itu ada RAPBN. Selain itu, untuk skala daerah itu ada RPJP daerah, di mana RPJP daerah ini memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah. RPJP daerah dapat berubah seiring terjadinya perubahan kepemimpinan. Hal ini dikarenakan menurut Undang-Undang RPJP daerah ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Kemudian untuk jangka menengah itu ada RPJM daerah, di mana RPJM daerah ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang ada dalam RPJP. RPJM daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, kemudian kebijakan umum, lalu ada strategi pembangunan daerah, dan program satuan kerja perangkat daerah. RPJM daerah ini disusun dengan berpedoman pada RPJP daerah serta dengan memperhatikan RPJM nasional. RPJM daerah merupakan rencana strategis satuan kerja dari perangkat daerah atau bisa disebut dengan Restra RKPD. Kemudian untuk jangka pendek itu ada RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan merupakan penjabaran dari RPJM daerah. Dan dalam RKPD ini terdapat rancangan kerangka ekonomi daerah, kemudian ada prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya. RKPD ini termasuk dalam rencana kerja pemerintah daerah. Kemudian untuk penganggaran dalam skala daerah itu ada RAPBD. Untuk pembiayaan program pembangunan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Nah, berikut ini merupakan skema penganggaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 16 sampai dengan pasal 20 tentang penyusunan dan penetapan APBD. Bisa dilihat pada skema penganggaran daerah tersebut bahwa yang pertama, pemerintah daerah menyusun serta menyerahkan kebijakan APBD kepada DPRD. Kemudian pemerintah daerah dan juga DPRD menyepakati kebijakan umum anggaran tersebut. Dan yang kedua, pemerintah daerah bersama DPRD membahas mengenai prioritas dan plafon anggaran tersebut, yang dimana di sini SKPD sebagai acuannya. Dan yang ketiga, SKPD itu menyusun RKA SKPD yang kemudian diberikan kepada DPRD dan diterima oleh DPRD, dan hasil dari RKA SKPD itu disampaikan oleh PPKD Pemda, dan selanjutnya PPKD Pemda menyusun serta menyerahkan Raperda APBD kepada DPRD, dan yang terakhir DPRD menerima serta membahas usul dan perubahan Raperda APBD menjadi Perda APBD. Selanjutnya ialah kerangka hukum perencanaan di Indonesia. Sumber hukum formal adalah dokumen atau tempat di mana dapat ditemukan ketentuan-ketentuan hukum atau kaidah-kaidah hukum. Untuk konteks perencanaan wilayah dan kota, sumber hukum formal yang utama di Indonesia dapat dikategorikan dalam dua jenis. Sumber hukum perencanaan spasial
yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang beserta turunannya, dan sumber hukum perencanaan pembangunan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional beserta turunannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan payung hukum bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan dalam rangka menjamin tercapainya tujuan negara, yang digunakan sebagai arahan di dalam sistem perencanaan pembangunan secara nasional. Menurut undang-undang tersebut, rencana pembangunan terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah. Rencana pembangunan memuat arahan kebijakan pembangunan yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Terkait hal ini, daerah akan menyusun RPJPD dan RPJMD yang mengacu pada RPJP dan RPJM nasional, serta membuat program pembangunan dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui rencana kerja pemerintah yang disusun oleh kementerian atau lembaga. Dan skema dari sumber hukum perencanaan di Indonesia akan diteruskan oleh Saudari Meta. Berdasarkan skema hukum perencanaan, dalam melaksanakan pembangunan nasional atau daerah, ada dua acuan, yaitu rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pada pasal 22 ayat 1, pada pasal 25 ayat 1, dan pasal 28 mengamanatkan bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, atau kota mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD. Kemudian dalam pasal 23 ayat 2, pasal 26 ayat 2, dan pasal 28 disebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah atau RTRW provinsi, kabupaten, kota menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Lebih lanjut ditegaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dalam pasal 29 ayat 1 yang berbunyi bahwa dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi serta rencana tata ruang. Kemudian dalam pasal 3, rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sinergi dan integrasi antar penataan ruang, spasial, dan aspasial sangatlah penting. Apabila kedua rencana tersebut tidak sinergi, maka program-program dalam RTRW tidak dianggarkan di dalam rencana pembangunan, RPJMD, dan RKPD atau sebaliknya. Pelaksanaan rencana pembangunan berpotensi dikenai sanksi karena tidak sesuai dengan RTRW. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pokok-pokok muatan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan penegasan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Proses penganggaran menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini tidak jauh berbeda dengan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Bahkan berkenaan dengan penyusunan dan penetapan APBD, dokumen undang-undang ini hampir merupakan kopi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Ada kurang lebih 12 ayat dalam kedua undang-undang ini yang menyatakan atau mengatur perkara yang sama. Dan perbedaan keduanya hanyalah pergantian satu atau dua kata saja. Pengaturan perkara yang sama dengan mencantumkan kembali pada peraturan perundang-undangan dengan kekuatan hukum yang sama, ini lebih mengesankan, artinya pemborosan aturan atau ketidakkreatifan dalam penyusunan undang-undang. Perbedaan yang sangat menonjol dalam proses penganggaran kedua undang-undang ini adalah dicantumkannya hak usul DPRD terhadap pengajuan RAPBD pemerintah sehingga dapat mempengaruhi jumlah kegiatan dan pendanaan dalam RAPBD. Demikianlah hasil diskusi yang dapat kami paparkan. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.